mantan kamu juga kalau lagi live suka kalau ada yang nanya mancing dikit pasti omongannya Kalau ngidul. gitu ya. Balik lagi yang kamu bilang masih diungkit lagi, tapi ini bukan sama Kak Igun, sama mantan kamu Ya, sendiri. soal apa tuh? Ya itu tadi maksudnya yang masih aja soal kalau ada yang ini dikit ya tadi yang jelas gini, Kak, saya sudah menjelaskan bahwa apa yang pernah diungkit sama mantan istri saya yang pertama itu tidak benar, makanya saya polisikan dia. Alhamdulillah LP-nya terbit. Jadi kalau seandainya suatu perkara yang kita laporkan kepada kepolisian, kalau LP-nya terbit artinya itu fix ada tindak pidana. Kecuali kalau laporannya tidak terbit, berarti tidak ada pidana gitu. Jadi tinggal sekarang kewenangan dari kepolisian, saya sama tim pengacara masih menunggu respon dari kepolisian. Yang selama ini ditanya sama pengacara saya, ya sebentar. Jadi ya udah kita hargailah. Mudah-mudahan dengan turunnya berita ini, penyidik yang menangani kasus saya dengan DP dan juga LG, karena kan saya ada 2 kasus yang saya laporkan ke Polda, alhamdulillah dua-duanya terbit LP gitu kan. Karena apa? Buat efek jerah bahwa jangan semena-mena ya kan terhadap orang lain gitu, jangan menyakiti orang lain gitu. Jadi kita punya kepolisian, silakan kalian pemirsa di rumah yang ada masalah dengan hukum, adukan kepada kepolisian. Insya Allah kepolisian akan merespon kalau memang itu ada tindak pidananya gitu. Jadi untuk menunjukkan juga bahwa tidak ada yang namanya kebal hukum di Indonesia. Ya kan, walaupun ada gosipnya si A kebal hukum, si B kebal hukum. Jadi ini ada justru momen terbaik bahwa polisi bisa menunjukkan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Siapapun yang salah, yang bermasalah wajib ditindak dengan hukum yang berlaku. Gitu. Yang jelas sekarang saya udah gak pernah mau merespon lagi dengan statement orang-orang yang udah saya laporkan. Karena apa? Karena kan sudah diurus sama kepolisian gitu. Jadi sekarang saya duduk manis, tinggal saya menerima kelanjutan kasus ini. Mudah-mudahan saya mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Saya bukannya dendam, tapi saya kepengen orang-orang yang suka mengganggu hidup orang lain, suka ngejelek-jelekin orang lain ini ditindak dengan baik, ditindak dengan tegas gitu. Tadi kan kalau Kak Igun mungkin Bang Ipul memaafkan dan sakit hati, tapi kalau sama mantan kalau diungkit sakit hati nggak sih Bang? Ya pasti di mana-mana kalau dijelek-jelekin, terus sesuatu yang sudah pernah dibahas tiba-tiba dibahas lagi, terus apalagi pembahasannya juga nggak bener. Saya yakin bukan hanya saya aja, seluruh manusia, seluruh penonton di Indonesia juga pasti nggak suka, ya kan? Diceritakan aib kita yang tidak pernah terjadi, tiba-tiba diobral, diomongin ke orang lain, itu kan jatuhnya fitnah. Itu kan pasti semua orang juga nggak suka. Saya yakin bukan hanya saya aja, semua orang juga pasti nggak suka lah diperlakukan seperti itu gitu. Nah terakhir ini pada bilang kenapa sih selalu bongkar-bongkar aib masa lalu, lu nggak takut apa lu yang dibongkar ini ke DP-nya? Komennya kan, pada begitu. Iya, saya kan awalnya kan gini. Saya kan sebenarnya awalnya saya sama DP itu saya cuma menasihati dia soal sapi Pak RT. Ya kan, sapi Pak RT. Dia membalas ke saya itu nggak nyambung. Harusnya kalau kita nggak bahas soal sapi Pak RT, dia tuh cukup bilang begini aja. Udahlah Mas Ipul, gak usah ikut campur urusan aku. Itu urusan aku sama Pak RT, udah beres. Kalau dia kan jawabannya ngalor ngidul. Bilang kemana-mana lah, kasus hap-hap lah, apa kan gak nyambung. Ya kan? Pedofil ini, yang pedofil siapa saya bilang kan? Karena memang kasus saya bukan ada pedofil. Kalau nggak percaya silakan ditanya sama pengadilan, gitu. Jadi dia mungkin mau membalas sakit hati, tapi dengan fitnahan, jangan dong. Kalau lo membalas sakit hati, pakailah fakta dan data yang bener, yang akurat, jangan ngadi-ngadi. Kalau ini kan semua ngadi-ngadi, makanya alhamdulillah laporan saya diterima sama Polda. Karena apa yang diucapkan semua itu tidak benar. Dan boleh, silakan siapapun kalau merasa difitnah, kalian adukan ke kepolisian, yang penting punya alat bukti minimal 2 gitu. Jadi
Kalau kita nggak suka sama orang, fokus aja. Fokus misalkan ya tentang yang sekarang baru terjadi nih sama Igun ya kan. Igun menyenggol soal pencabulan, ya kita ke situ aja, jangan Gun, itu kan kasus sudah selesai. Kita jangan malah ngebales dengan yang bukan pada topiknya, itu nanti malah bukannya menyelesaikan masalah, malah menambah perkara, repot nanti kan. Gitu. Jadi kan saya kan masalahnya kan Igun bikin jokes ya kan tentang kejadian saya masa lampau, terus tiba-tiba ada penonton di rumah, netizen di rumah merasa tersinggung. Ternyata yang tersinggung bukan saya aja kan, banyak di luar saya yang tersinggung gitu. Cuman kalau saya kan ibaratnya masih memaafkan lah, saya masih berpositif thinking gitu kan. Mungkin Igun bercanda nih gitu. Ternyata benar nih, memang dia bercanda, tapi kan sekali lagi gak semua orang bisa terima bercandaan kita. Gitu. Nah, terakhir Bang, tadi kan mungkin kalau sama Kak Igun, Bang Ipul maksudnya mau dan berusaha untuk jangan gitu doang ke Kak Igun. Tapi kalau sama mantan mau gitu nggak sih Bang? Kalau dia setelah lagi dia melakukan misalnya nyenggol kamu lagi gitu. Kan udah kemarin diajak somasi nggak mau. Oh iya. Ya kan? Iya. Kita udah melayangkan 3 kali surat, malah dia ketawa-ketawa, nggak direspon. Ya, kita udah kasih kesempatan. Ya kan salah siapa? Iya. Ya salah dia kan. Kenapa nggak direspon tuh surat? Malah dibilang gua pansos, gua dibilang begini begitu gitu kan. Gua bilang saya bukan itu arahnya, saya cuma mau keadilan gitu aja. Ya kan dia nggak mau kan disaksikan kalian, ya kan, kecuali nggak pernah ada somasi. Nah, kalau saya salah ya kan, nggak kasih kesempatan untuk duduk bareng kan saya salah kan. Polisian pun juga sudah memberikan Duduk bareng. Udah memberikan kesempatan untuk duduk bareng juga kan, tapi dia nggak hadir. Dia baru hadir sekali waktu pemanggilan pertama untuk sama-sama menjadi saksi, ya kan. Dia datang sekali doang. Nah pas pada waktu diajak untuk restorasi justice, dia kagak datang. Nggak tahu alasannya apa kan. Berarti kan dia mau diajak baik-baik, dianya seperti itu. Ya udahlah, bukan salahin pihak kami dong. Jadi akhirnya polisi tetap melanjutkan. Andaikan waktu itu dia datang untuk yang kedua kali, kita ngomongin baik-baik, ya mungkin nggak akan seramai ini gitu. Gitu. Dan ini berlaku untuk semua orang. Ya, jadi memang setiap ada perkara itu pasti nanti akan ada mediasi namanya. Mediasi yang diadakan oleh pihak pengacara sama kepolisian. Kalau kasus saya sama DP, dua-duanya udah diadakan, tapi merekanya tidak merespon. Berarti kan salah siapa? Kenapa kan nggak direspon? Gitu kan, harusnya respon aja sih. Mau diwakili pengacara juga nggak apa-apa. Dapat nih gimana, baiknya seperti apa gitu. Saya mah sebenarnya nggak mau tuh ribut-ribut gitu. Cuman karena ini udah terlanjur, saya sudah memproseskan ke kepolisian ya saya minta ujungnya harus bagaimana gitu. Apakah lanjut ke meja hijau ataukah mungkin kita bisa damai tapi kita harus ada perjanjian seperti apa, kan kita nggak tahu gitu. Oke, Bang, terakhir Bang. Ini kan dia waktu yang live yang aku bilang gitu katanya kamu sempet ditendang gitu kan Bang. Sakit hati nggak sih Bang? Atau Kan saya udah bilang. Atau seperti apa? Nih, saya udah bilang yang ditendang itu bukan saya. Oh. Kan udah bilang. Kalau orang bohong pasti beritanya, pasti statementnya beda-beda. Yang ditendang dia itu pacarnya dia, inisialnya itu AR. Nah, saya sebutin aja ya. AR. Model. Karena kenapa saya berani ngomong begini? Karena dia curhat ke saya di studio Trans TV. Oh. Gitu namanya. Udah kan saya bocorin tuh. Kalau saya kan SJ. Ini AR yang dia tendang, cowok dia. Ketahuan sama dia, katanya homo. Oh. Makanya putus. Nah di situ saya deketin Dewi Persik. Oh. Gitu. Jadi dia tuh cerita tentang orang lain, tapi yang dia ceritakan seolah-olah saya yang ditendang. Saya bilang, lu nendang di mana? Lupa kali lu ya. Yang lu tendang tuh mantan lu. Oh berarti Bang Ipul sampai sekali nggak pernah ditendang? Kakak pernah gua ditendang di mana? Oh, iya.
apartemen Kemayoran, bener apartemen gue. Tapi itu lokasinya gue nggak tahu tuh dia ditendang di apartemen mana. Dia bilang dia kepergok sama cowoknya, dia di apartemen. Lagi mau ngapel ditendang, ada lagi sama cowok. Ketemulah gue di Trans TV, dia nangis, gue tanya, "Wih, cowok lu mana?" "Udah putus bang." "Kenapa?" "Aku lihat dia selingkuh sama cowok. Gue tendang palanya." Gue inget banget lillahi ta'ala. Itu cowoknya dia, jadi dia dapet cowok homo. Gitu. Nah ini gue clearin aja ya. Tapi nggak usah disebutin namanya. Ini aja AR. Nyebut AR Iya, inisial aja AR. Gitu biar jelas ya. Jadi gitu. Makanya saya bilang gini, jangan ngada-ngada. Bikin cerita akhirnya kan jadi kebongkar. Gitu. Oke? Itu seperti itu ya, mohon maaf. Jadi saya juga nggak mau difitnah terus-terusan ya. Jadi saya ngomong begini untuk biar lebih jelas. Jadi kan kadang-kadang penonton pengen tahu, emang kalau benar itu bukan Bang Ipul siapa namanya? Iya, ya udah inisialnya AR. Dan pada mengira itu karena gue ingat dan gue kenal nih sama nih model. Karena sangkatan gue, tapi dia sinetron. Tapi sampai sekarang nih model masih eksis, masih main sinetron. Pokoknya kodenya mukanya Asian look karena dia sukanya dengan Asian look. Tahu sih. Ya udahlah pokoknya lah ya. Jadi yang dia tendang tuh bukan gue. Tapi itu sudah masa lalu. Ya ini kan biar clear aja. Udah makanya Mbak DP, udahlah. Gak usah cerita yang ngadi-ngadi, ya kan nanti kalau sana kebongkar dia yang malu. Udah kita sudah tua, ya kan? Gak usah cerita yang enggak. Kalau ngomong keburukan, kamu juga punya keburukan, saya juga banyak keburukan gitu. Udahlah, nggak ada yang sempurna. Ya ini mumpung Idul Fitri, ya. Atas nama pribadi mohon maaf lahir batin, tapi untuk soal kasus di kepolisian ya tetap dilanjutkan karena biar ada titik terangnya. Seperti itu. Jadi buat nextnya tidak ada lagi orang-orang manusia-manusia yang berani menyebarkan berita hoax. Biar Indonesia bersih dari penyebaran hoax baik yang dilakukan oleh masyarakat biasa maupun artis. Oke? Bravo untuk kepolisian Indonesia.